rakyat. Ya tinggal di sekarang. Kami tertindas, tersapu debu jalanan, hukum yang kotor, bagai selokan, dihiasi tikus, rakus tak kenyang-kenyang. Uang rakyat dikantongi, mana janjimu yang kau ucap dulu, bujuk rayumu demi sebuah kepentinganmu. Oh negeriku, katanya makmur. Hei, siapa yang makmur? Kami atau kau penguasa? Uang rakyat, kau korupsi. Masihkah ada rasa peduli? Korupsi, dominasi berita pagi, merah putih, belum merdeka. Merdeka bagi kami atau mereka? Kami rakyat dibodohi. Hati rasa cintamu tak bersisa lagi. Kau serahkan, kau rampok harta kami. Semakin parah negara kita jika dicermati. Tidak ada Garuda tak berarti lagi. Masihkah ada rasa peduli? Korupsi, dominasi berita pagi, merah putih, belum merdeka. Merdeka bagi kami atau mereka? Uang rakyat dikantongi, kami rakyat dibodohi. Ya pemirsa, itu dia tadi lantunan lagu dari teman-teman Hidupkan Masyarakat Sejahtera HMS dan yang berjudul Indonesia Belum Merdeka. Dan saat ini sudah bersama dengan saya salah satu pengurus dari Hidupkan Masyarakat Sejahtera HMS
yaitu Sekjen HMS, Mas Harjuno Wiwoho. Selamat sore, Mas Harjuno. Terima kasih sudah sampai di studio kita pada sore hari ini. Dan pada sore ini, tadi saya ingin tanya, lagunya itu judulnya Belum Merdeka. Apa yang mendasari Mas Harjuno untuk menciptakan lagu itu, Mas? Yang jelas sejak 17 Agustus tahun 45. Oke. Besok itu sudah 70 tahun. Jadi 70 tahun yang lalu usia bangsa kita. Kita seharusnya sudah bisa merasakan sesuatu kesejahteraan yang lebih daripada situasi hari ini. Tetapi justru perubahan demi perubahan kita rasakan, khususnya pasca reformasi, kita melihat sesuatu ini menjadi satu penurunan yang mana dampak global dari situasi perekonomian, kondisi politik, kondisi ekonomi sangat-sangat memprihatinkan. Jadi judul itu kita buat Belum Merdeka karena di dalam liriknya itu merupakan perasaan marah, perasaan prihatin, perasaan sedih melihat kondisi bangsa kita sampai pada hari ini. Oke. Kalau misalnya diruntut dari presiden kita pertama RI sampai yang sekarang, kalau Mas Harjuno sendiri melihat sudah ada dampak yang berarti, Mas? Yang jelas luar biasa sekali pada saat kemerdekaan 17 Agustus 45 yang lalu, kalau kita ingat Bung Karno dan Bung Hatta melantunkan proklamasi, beliau membawa negara ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan ritme daripada itu berproses, Soeharto dengan Orde Barunya memimpin 32 tahun negara ini dengan pembangunan yang luar biasa. Kita berharap pada saat itu, pasca pemerintahan Soeharto, setelah 98, negara kita dapat menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, justru sesuatu yang dinamakan perubahan, sesuatu yang dinamakan sesuatu kemajuan terhadap bangsa, kita merasakan sebagai generasi muda ini adalah pemerosotan yang luar biasa. Khususnya secara ekonomi yang disebabkan dengan masalah korupsi yang menggurita luar biasa sampai dengan hari ini. Dan kita sangat merasakan era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, era kepemimpinan Presiden Megawati, sampai dengan kemarin 2 kali periode Presiden SBY. Dan terburuk kalau saya melihat dalam pemilihan presiden adalah pemilihan presiden yang baru lalu, 2014 yang lalu. Itu menjadikan situasi hari ini secara global, meskipun secara kondisi ekonomi dunia memang sedang merosot, tetapi di Indonesia benar-benar berdampak yang luar biasa. Semakin banyak rakyat merasakan kesusahan, semakin banyak situasi dalam negeri yang saya melihat seperti kembali saat kita dijajah zaman Belanda. Jadi politik adu domba yang dulu dipakai Belanda untuk memposisikan, memecah belah negara kita, hari ini secara internal bangsa kita dipecah belah, bangsa kita diprovokasi dengan luar biasa, yang mana kepentingan-kepentingan itu kita sama-sama tahu bagian daripada kepentingan kelompok-kelompok untuk menyiasati satu situasi. Ini adalah kepentingan kapitalis. Jadi kita sangat tahu. Yang sangat memprihatinkan kalau kita dulu merasakan bagaimana Soeharto saat dulu tahun 55 PKI dibasmi, diberantas luar biasa. Jadi komunis, seharusnya negara kita ini menjadi negara merdeka ini luar biasa. Tapi hari ini bisa kita bilang dengan lahirnya kapitalis, dengan situasi-situasi yang kita rasakan hari-hari terakhir, seperti halnya banyak sekali pemberitaan tentang masalah lahirnya komunis, bangkitnya komunis dan sebagainya. Yang mana kita merasakan situasi kita ini seperti seolah-olah rakyat itu ditunjukkan dengan situasi pengalihan-pengalihan terhadap isu yang sebenarnya dampak yang paling inti adalah bagaimana permasalahan-permasalahan penegak hukum hari ini dapat menuntaskan kasus-kasus korupsi besar khususnya di negara kita yang memang sampai hari ini kita merasakan belum ada kemajuan dan perkembangan yang bagus. Dan untuk kalau misalnya kita bilang merdeka, apa yang mendasari merdeka itu bagi sebuah bangsa? Yang jelas nomor satu, keadilan itu harus ditegakkan. Jadi hukum itu benar-benar harus tajam ke atas. Kalau kita melihat sejak periode khususnya pemerintahan Pak SBY sejak 2004 yang lalu, kita melihat hukum itu bisa dibilang tajam ke bawah. Dengan contoh katakanlah di dalam
instansi kita melihat contoh kasus Gayus seperti itu ya, pegawai golongan 3A dengan posisi hukuman yang seberat-beratnya, tapi saat itu kita sama-sama tahu justru di posisi atasnya ada dirjen pajaknya dihukum yang lebih ringan. Itu satu. Yang kedua, pencuri coklat seperti apa dihukum seberat-beratnya. Yang ketiga, pencuri sandal. Tetapi kondisi kemarin seperti yang lalu saya baru saja dengar Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan ada wacana bahwa bagaimana kalau koruptor-koruptor yang sudah membawa uangnya ke luar negeri itu diberikan karpet merah. Itu wacana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Itu sesuatu yang sangat memprihatinkan terhadap bangsa. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, sebetulnya Indonesia ini jauh daripada kebangkrutan. Sumber daya alam kita ini luar biasa. Kita ini punya masyarakat 260 juta lebih. Tapi bisa dibayangkan, dari total itu 90 juta masyarakat kita masih di bawah garis kemiskinan. 40 juta itu sarjana-sarjana, orang-orang berpendidikan yang masih menganggur. Tapi kembali lagi, kenapa saya tekankan kepada masalah ini? Saya mengatakan negara kita ini seperti seolah belum merdeka. Saya berbagai solusi saya tawarkan, saya kondisikan, saya komunikasikan. Selalu mereka katakan, kita ini belum merdeka seolah-olah. Selalu jawabannya seperti itu. Tapi kuncinya apa? Kuncinya adalah negara kita ini, bangsa kita ini tidak peduli. Rakyat ini tidak peduli terhadap keterpurukan bangsa ini. Baik Mas Harjono, kita akan jeda berikut. Dan pemirsa, dialog bersama Sekjen HMS Harjono Wiwoho masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi dialog bersama Sekjen HMS Harjono Wiwoho. Dan Mas Harjono, kalau kita misalnya kembali lagi ke apa ukuran merdeka bagi sebuah bangsa itu? Ya, yang jelas tadi saya bicara masalah penegakan hukum. Jadi hukum itu harus tajam ke atas, jangan hanya tajam ke bawah. Yang kedua jelas masyarakatnya harus sejahtera. Ukurannya seperti itu. Ukuran kesejahteraan hari ini sebetulnya mudah saja. Pada saat masyarakat mudah mendapatkan kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, semua dipermudah dengan konteks masalah katakanlah misalnya UKM diberikan satu kemudahan-kemudahan di dalam mau menjalankan situasi bisnisnya, perdagangan, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat hari-hari ini bisa dibayangkan. Ini sebetulnya situasi yang kalau saya secara pribadi sebagai seorang aktivis, sebagai generasi muda, saya bisa mengatakan ini Indonesia gawat darurat. Karena apa? Kalau kita melihat ritme krisis itu yang terbesar sebetulnya bukan 98. Kalau kita mau lihat bersama itu 87-88. 10 tahunnya 97-98. Kita sama-sama ketahui itu terkenal tuh ibaratnya. Reformasi 98. Sebenarnya kalau ritme ini 10 tahun sekali, sebenarnya 2008. Tapi saya sempat pelajari, kenapa kok 2008 kemarin tidak meledak. Tapi kasus-kasus korupsi meledak besar. Jadi ternyata terjadi banyak sekali intervensi terhadap kondisi politik, kondisi ekonomi. Dan pada saat perjalanannya terjadilah pemilu 2014. Bisa dibayangkan kita ini kemarin sudah membendung sebenarnya suatu kondisi krisis ekonomi di tahun 2008 yang luar biasa diintervensi. Yang mana kalau kita melihat hari ini pelemahan rupiah US dollar sudah hampir 14.000, 13.700 atau 13.800. Bisa dibayangkan intervensi BI yang luar biasa terhadap rupiah yang sekarang memprihatinkan apa? Rakyat dibodohin. Dengan apa? Disampaikan bahwa aman, kondisi US dollar sekian aman, tidak akan berpengaruh terhadap kondisi. Dengan hal seperti itu berarti tidak ada kesejahteraan di Indonesia. Ya, saya anggap itu tidak ada kesejahteraan dan tidak ada transparansi di dalam situasi ekonomi, politik, dan hukum. Karena apa? Kalau kita bicara dalam konteks ekonomi, rakyat ini tidak. Saya kembali lagi bicara, kenapa saya tekankan terkait masalah ini bagian daripada kepedulian rakyat juga. Karena rakyat ini sebetulnya punya tanggung jawab terhadap keutuhan negara, terhadap kestabilan situasi ekonomi maupun politik. Kalau kita mau membicarakan tentang kepedulian terhadap rakyat, apakah yang sudah dilakukan hidupkan masyarakat sejahtera HMS ini kepada masyarakat? Kita memang sejak 2009 kita kita deklarasikan gerakan HMS ini. Gerakan HMS ini kan sebetulnya adalah gerakan elemen civil society. Tapi saya hanya melihat konteks kesejahteraan itu dari mana sih? Akhirnya beberapa advokasi tentang hukum tadi saya sampaikan terkait masalah hukum tajam ke bawah. Terus yang saya melihat dan sangat prihatin adalah masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan yang mana kemarin tentang BPJS kita
mengalami sendiri situasi bahwa bagaimana direpotkannya orang untuk mendapatkan BPJS dengan kondisi saat sebelum IKTP kemarin digembar-gemborkan dengan luar biasa ya. Saat itu IKTP sempat mandek itu, bagaimana orang yang KTP-nya bukan di Jakarta tapi sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Jakarta. Nah, akhirnya kita sejak tahun 2012 alhamdulillah kita sudah ada satu ambulans, dan kemarin 22 November 2014 kita adakan lagi satu unit ambulans yang sampai hari ini sebenarnya kita ini hanya sebuah kerikil sebetulnya. Ini hanya sebuah batu kecil yang kita bentukkan daripada situasi pada saat terjadi banjir 2012. Itulah gerakan HMS mencoba untuk awal berbuat langsung kepada masyarakat. Kita tidak hanya bicara secara diskusi atau kita bicara dari kampus ke kampus, tapi kita coba kepada masyarakat seperti apa. Dan ternyata kenyataannya kita melihat masih banyak sekali penanganan-penanganan langsung dari pemerintah yang langsung kepada masyarakat yang belum tersentuh. Dan situasi itu saya rasakan kenapa terjadi. Akhirnya ya masyarakat hanya dilibatkan pada saat terjadi katakanlah ritme pemilihan umum, ritme pemilihan presiden. Terus kita melihat hari-hari ini hati-hati. Saya bicara masyarakat harus mewaspadai situasi pilkada. Jangan sampai rakyat menggadaikan situasi ini jangka panjang kita nanti punya kepala daerah hanya karena money politik dan sebagainya. Yang kita sama-sama tahu ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau kita kembali ke ambulan gratis itu, apa saja yang kendala yang HMS hadapi untuk masalah? Yang jelas awalnya kita merasakan ternyata kenapa kalau kita lihat ada katakanlah pemilihan, ada pencalekan, ada pemilihan presiden, banyak sekali ambulans, partai punya ambulans, tapi banyak yang mangkrak. Ternyata ambulans ini bukan hanya mudah untuk kita beli ambulans. Ambulans katakanlah seharga 300 juta, mungkin kalau konglomerat atau siapapun mudah sekali untuk mendapatkan. Atau misalnya pengusaha bisa dengan fasilitas kredit, katakanlah begitu. Tetapi pengelolaan ambulans ini yang luar biasa sulit. Karena setiap bulan, kemudian SDM yang terkait dengan masalah pengelolaan ambulans ini, kita harus benar-benar meyakinkan kepada mereka, jangan sampai kalian ini sampai terima sesuatu karena kita sudah mencanakan ambulans gratis. Makanya untuk menyikapi itu, ambulans HMS ini kita namakan ambulans gratis. Jadi kita menamakan itu ambulans bakti untuk negeri. Ambulans bakti. Ya, dan kita punya target, insya Allah sampai dengan nanti 2018, insya Allah ada minimal 1-2 ambulans lagi, dan kita inginkan insya Allah kalau nanti senior-senior, kawan-kawan support gerakan HMS semua, kita ingin punya satu mobil jenazah. Karena itu menjadi satu bagian kendala juga. Jadi 2 ambulans yang sudah diadakan oleh gerakan HMS ini, ternyata mau tidak mau, suka atau tidak suka, terpaksa juga jadi mobil jenazah. Tapi kalau sampai sekarang ini, awareness warga terhadap ambulans gratis ini gimana, Mas? Iya, alhamdulillah baru saja kita kemarin juga penyuluhan warga, 1 tahunnya ambulans yang sudah kita berikan. Yang jelas hari ini warga juga antusias sekali, mereka merespon secara luar biasa, dan kita tidak melepaskan begitu saja. Dan yang lebih ditekankan lagi, masyarakat antusias kepada kita karena sama sekali kita tidak ada embel-embel bahwa hari ini kita memberikan bantuan ambulans gratis dengan catatan seperti ini, karena seperti halnya yang saya rapatkan dengan Ketua Umum kami, Pak Sasmito Hadinagoro, kepada Dewan Pembina juga, ada beberapa pesantren yang kita sudah kondisikan semua, bahwa situasi hari ini terkait masalah ambulans ini adalah sesuatu yang urgent. Kita katakan ini sesuatu bentuk daripada bagaimana kita dapat membantu secara langsung terkait masalah kesehatan. Karena ini sangat merosot. Bukan hanya di masalah gizi, tapi ternyata ada katakanlah penanganan kesehatan yang seharusnya orang bisa lebih sehat, seharusnya orang bisa usianya lebih panjang, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa hal-hal yang dipilah-pilahkan kalau misalnya mereka ini menjadi warga kurang mampu, mereka tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Jadi ada tebang pilih di dalam pelayanan. Jadi di Indonesia ini bukan hanya masalah hukum saja yang tebang pilih, tapi di dalam konteks advokasi kesehatan pun kadang-kadang seperti itu pun terjadi. Oke, Mas Harjuno, satu lagi pertanyaan terakhir, closing statement. Apa yang diharapkan dari HMS untuk kedepannya, terutama menyambut HUT kemerdekaan RI ke-70 ini? Yang jelas sebagai generasi muda, 70 tahun sudah usia bangsa kita. Saya hanya mungkin bisa menyampaikan bahwa seharusnya penegak hukum hari ini, khususnya
dari mulai pemimpin tertinggi negara, Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, pimpinan KPK harus berani menuntaskan kasus-kasus besar di Republik ini untuk kesejahteraan masyarakat. Khususnya hari ini kita melihat kasus Senturi, kasus BLBI, dan kita harus bisa melihat situasi subsidi yang bisa diberikan harus tepat guna. Bisa dibayangkan subsidi bunga obligasi rekap terhadap bank-bank itu ditekan luar biasa, diberikan terus 60 triliun per tahun, tetapi sedangkan subsidi BBM, subsidi pangan, situasi kondisi negara yang langsung kepada masyarakat dekat. Mudah-mudahan saya harapkan besok setelah 17 Agustus ke depan pemerintah kita dengan adanya kemarin saya mendengar ada reshuffle mini ya, reshuffle tim ekonomi, itu Pak Jokowi sudah tepat memposisikan situasi itu, dan jangan sampai reshuffle ini hanya menjadi situasi kabinet kerja itu bukan kerja yang real, tapi menjadi sesuatu yang karena tidak enak atau karena sudah janji dan sebagainya. Nomor satu, utamakan kesejahteraan masyarakat, utamakan bagaimana situasi ini kita stabilkan situasi hukum, politik, dan ekonomi di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Herjuno. Dan untuk mengakhiri perbincangan kita ya pada sore hari ini, ada lagi akan membawakan satu lagu lagi Mas? Ada satu lagu judulnya Trio Big Fish, sebetulnya itu lebih kepada bagaimana kita melihat kondisi masalah korupsi di Republik ini, tetapi HMS tidak bisa lagi mengadu kepada orang-orang pemimpin negara atau penegak hukum di Republik ini, karena sudah berkali-kali jalan. Jadi kita mengadu kepada Ibu Pertiwi, karena tanah Pertiwi ini kita posisikan harus kita jaga keutuhan NKRI dengan luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Trio Big Fish memang konyol, bikin hati rakyat dongkol. Rakyat sibuk cari nasi, mereka asik berkorupsi. Di mana hati nuranimu? Trio Big Fish, Seribu Darmin, Gayus CS hanya teri, tapi dihukum sampai mau mati. Uang rakyat berpeti-peti, dibuat naik tanpa bukti. Berjuta rakyat hidup setengah mati. Big Fish melenggang ke luar negeri. Oke pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Petang, karena kami masih akan kembali dengan berbagai informasi terpilih lainnya. Tetaplah bersama kami. Akibat reformasi, jadi reformasi. Usaha saling mencatatkan amat gaib. Udah.